Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai, sejahtera, penyertaan, dan pertolongan Tuhan senantiasa dilimpahkan untuk saudara-saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap keluarga senantiasa merindukan kebersamaan dalam kegembiraan dan sukacita. Saat-saat misalnya hari raya atau hajatan nikah atau ulang tahun, syukuran, dan lainnya, bisa berkumpul saling berbagi rindu dan cerita dalam kegembiraan. Bahkan keluarga yang tinggal jauh juga ikut berkumpul dan sangat membuat gembira, sukacita, kegembiraan, persaudaraan ini. Dan tentu saja sukacita, kegembiraan, persaudaraan ini diharapkan bisa berlangsung terus. Mungkinkah dalam perjalanan waktu kemudian ada anggota keluarga yang meninggal dan menyisakan duka cita yang dalam, dan seiring dengan berjalannya waktu ada sanak famili yang memasuki usia senja atau usur pun kemudian meninggal. Saudara-saudara, kematian tidak bisa ditolak oleh siapapun. Sekalipun sehat, bisa saja orang tiba-tiba meninggal. Kematian tidak pandang usia, tua atau muda, sehat atau sakit, kaya atau miskin, pandai atau bodoh, orang biasa atau pemimpin. Pendeknya, kematian yaitu berpisahnya raga tubuh dengan roh atau nyawa seseorang akan dialami semua manusia. Sementara yang masih hidup, mereka mencoba untuk atau setidaknya membayangkan bagi yang sudah meninggal bagaimana keadaan di alam sono. Apakah yang sudah meninggal ada sukacita, bahagia, atau menjerit kesakitan dan hidup dalam kegelapan yang menakutkan, terpencil dalam kesepian dan kepedihan sangat terasing, dan juga tersiksa oleh hukuman akibat dosa-dosanya selama di bumi? Istilah Alkitab, ada di dunia orang mati, ada di alam maut. Ditulis pada 2 Samuel 22 ayat 6. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ayub 26 ayat 6. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Mazmur 6 ayat 6. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Matius 16 ayat 18. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa kematian itu mengerikan, membelit, diperangkap, kebinasaan
tidak ingat pada Tuhan, menderita sengsara di alam maut. Kengerian, penderitaan, siksaan. Tapi, saudara-saudara, pada Matius 16 ayat 18 di atas, ada yang sangat indah sekali dan sangat menghibur, yaitu ucapan Yesus demikian. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat tersebut lengkapnya begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ucapan itu dikatakan Yesus ketika Yesus minta pendapat mengenai diri Yesus itu di mata orang-orang waktu itu. Siapa diri Yesus? Murid-muridnya menjawab. Ada orang bilang Yesus itu Yohanes Pembaptis. Ada orang bilang Yesus itu jelmaan Nabi Elia, Nabi Yeremia, atau Nabi lain. Lalu Yesus bertanya, menurut pribadi murid-murid, siapa Yesus? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ditulis pada ayat 16. Yesus membenarkan jawaban Petrus dan meyakinkan bahwa di dalam iman percaya kepada Yesus, yaitu para jemaat-jemaatnya, Yesus akan menyelamatkan jemaatnya sehingga alam maut, dunia orang mati, artinya kematian kekal yang menyiksa dan menyengsarakan itu tidak akan menimpa umat-umatnya, jemaat-jemaatnya akan diselamatkan. Berarti akan dikumpulkan di dalam surga. Ya, surga, bukan alam maut atau dunia orang mati, bukan. Tetapi surga penuh damai, sukacita, syukur, kebahagiaan, menjadi keluarga-keluarga yang bergembira, bersilaturahmi, sukacita, akrab dan bahagia itu juga terjadi seperti kala keluarga-keluarga waktu masih di dunia, saat ulang tahun, saat hajatan, saat wisuda, saat kumpul-kumpul dan sebagainya. Yesus bukan hanya mengatakan akan mendirikan jemaatnya dan bebas dari alam maut, tapi Yesus juga menjamin tempat itu disediakan bagi umatnya. Dalam Yohanes 14 ayat 2 ditulis demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, artinya di surga. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dengan kata lain, orang-orang yang percaya dan menerima Yesus akan menjadi satu keluarga Allah. Dalam kitab Efesus 2 ayat 19, Paulus menulis, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara-saudara, betapa indahnya menjadi anggota keluarga Allah di surga oleh karena belas kasih pengampunan Yesus. Ya, di surga, bukan anggota keluarga alam maut atau anggota keluarga dunia orang mati. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 hingga 14 ditulis bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati
dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, maksudnya dengan Yesus. Sangat jelas, orang-orang percaya pada Yesus tidak perlu berduka cita berkepanjangan seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan di dunia sono seperti apa, tetapi percaya bahwa orang-orang percaya yang meninggal di dalam iman kepada Yesus akan dikumpulkan bersama Tuhan Allah dan bersama Yesus. Tentu saja di surga, ya, hanya di surga yang penuh damai, sukacita, dan pasti dijamin reuni keluarga penuh bahagia, sukacita, dan damai akan terwujud di surga. Oleh karena Yesus Kristus. Saudara-saudara, betapa indahnya Tuhan Yesus menjamin keselamatan. Dalam Yohanes 10 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Sungguh indah, Tuhan Yesus menjamin keluarga-keluarga dipersatukan menjadi keluarga Allah di surga. Tuhan Yesus menjamin keselamatan keluarga-keluarga untuk kelak bereuni dalam kebahagiaan dan sukacita. Puji nama Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mohon berkatilah pirsawan channel ini kelak bertemu bahagia bersama sanak familinya dalam reuni keluarga penuh damai dan bahagia di surga, bebas dari alam maut, bebas dari dunia orang mati, dan menjadi anggota keluarga Allah oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin.